ya langkah-langkah yang jadi anak-anak sebelum menentukan makanan sehat dan tidak sehat, mereka melewati rintangan dulu. Seperti itu Pak Musa. Oke, tepuk tangan buat Ibu Sri. Oke, lanjut Bu Nindu. Saya kan saat supervisi mengajar bahasa Indonesia tentang rambu lalu lintas. Saya menggunakan media puzzle, tapi sebelum anak-anak membuat puzzle, saya berikan tantangan. Setiap kelompok ada 3 rintangan yang harus dilalui anak-anak dengan permainan. Ada benteng, menebak gambar, sama satu lagi main bowling. Jadi setiap selesai melakukan tantangan, mereka dapat satu puzzle. Jadi mereka tidak semata mendapatkan langsung, tapi pakai perjuangan dulu. Yes. Keren Bu Nindu. Lanjut Bu Saimi. Kemarin waktu kelas 3 materinya hak dan kewajiban tentang PKN. Jadi mereka itu mengetahui apa sih hak itu dan kewajiban mereka itu sebagai siswa itu apa. Kemudian sebelum medianya itu mereka bermain tapak yang kaki, pokoknya diinjak gitu sampai menemukan hak dan kewajiban itu, kemudian ditempelkan dalam kertas. Itu aja. Terima kasih Bu Mimi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin waktu supervisi saya mengajar pelajaran IPAS. Saya membuat miniatur siklus air karena yang saya ajarkan adalah pelajaran tentang siklus air. Jadi siswa melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya siklus air. Diharapkan dengan media yang asli itu anak-anak lebih paham. Terima kasih Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saat supervisi saya mengajarkan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis cerita fabel. Media yang saya gunakan itu namanya adalah si emot gitu. Jadi ada gambar, mereka ada rambut-rambut, di rambut itu tuh ada pertanyaannya. Nah, sebelum anak-anak menggunting rambutnya itu mereka harus loncat-loncatan dulu gitu. Itu media yang pertama. Kemudian media yang kedua itu ada namanya pilihanku. Jadi sebelum anak-anak menulis fabelnya, mereka memilih sendiri gitu. Itu mengajarkan mereka yang memilih, mereka yang bertanggung jawab, maka mereka harus menyelesaikan cerita fabel yang mereka pilih sesuai gambarnya. Itu dari saya. Terima kasih Bu Nindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu supervisi kemarin di kelas 6, saya disupervisi tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia oleh Pak Dede. Dalam supervisi itu saya menggunakan metode hipnoterapi. Jadi maksudnya gitulah ya. Terus kami usaha membawa anak-anak kembali ke masa lalu, masa anak-anak ketika masih bayi, kemudian jadi anak-anak balita hingga remaja. Nah, usahanya supaya apa sih anak-anak itu membayangkan kembali waktu bayi bagaimana, bisa apa dan tidak bisa apa, seperti itu. Lalu sebagai evaluasinya kami menggunakan kantong Doraemon dan dibarengin dengan apa itu namanya? Itu yang metodenya tadi masih waktu, ya benar itu betul. Betul. Sama apa itu namanya ya? Saya kok jadi lupa ya. Bukan. Ular tangga. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat supervisi saya mengajar pelajaran tajwid di kelas 4, materinya idgham biguna. Sebelumnya kan anak-anak sudah belajar idgham bilaguna. Jadi mereka tuh bikin lagu sendiri tentang idgham bilaguna. Terus saya ubah sedikit ke idgham biguna. Untuk pelajarannya sih simple aja kayak biasa, mereka nyanyi dulu. Habis itu kita review tentang idgham bilagunahnya. Setelah itu coba baca satu-satu, habis itu baru diperbaiki. Untuk evaluasinya saya menggunakan metode mystery box. Jadi di box itu ada beberapa kertas, setiap kelompok mengambilnya. Nah, anak-anak yang mengambil kertasnya itu isinya diminta untuk menebak ini ayat ini termasuk idgham apa, kemudian hurufnya apa, dan cara bacanya seperti apa. Jadi mereka maju per kelompok perwakilannya untuk review idgham digunanya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Azhar Maulana. Jadi kemarin pada saat supervisi di kelas 4 saya mengajar tahfiz surat Al-Jin. Nah, karena kebetulan surat Al-Jin itu kan banyak kemiripan ya, satu ya, ada nawaan banyak. Nah, jadi pas kemarin itu saya menggunakan istilahnya menghafal dengan membaca, dengan mengenali tulisan dan juga dengan mendengarkan. Artinya 3 fungsi utama pada manusia, mulai dari visual, pendengaran, dan juga menulis itu kita terapkan semuanya digabung. Yaitu mendengarkan adalah melalui talaki, hafalan yang saya talakikan kepada anak-anak. Lalu itu melalui mendengarkan. Menulis adalah dengan menyusun puzzle yang saya kasih di dalam botol. Anak-anak nanti menyusun ayat-ayat yang sudah dihafal itu nanti ditempelkan di media kertas asturo namanya ya. Nah, setelah itu juga ada media membaca, bahwasanya teman-teman anak-anak dikasih kesempatan untuk membaca atau menghafalkan ayat-ayat yang ingin dihafal ketika itu. Dan saya juga mengamas dengan lagu tentang Juz 29 yang saya iringi dengan keyboard. Nah, dan itu sih media-media yang saya gunakan. Ya intinya sih lagu sholawatan Allahul Kafi itu, lalu saya sambungkan masih ingat dikit sih. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Semuanya ikut. Rabbunal Kafi. Likulli kafi kafanal kafi. Ni'mal kafi. Alhamdulillah. Al-Mulk surat yang pertama. Al-Qalam surat kedua. Al-Haqqah surat ketiga. Al-Ma'arij keempatnya. Allahul Kafi, Bunal Kafi, Bunal Kafi, Bunal Kafi, Kulli Kafi, Bunal